3, 2, 1. Henshin! Jadi kesan singkat setelah nonton episode 3 ini satu kata teman-teman, keren ya. Jadi yang jadi poin plus yang Anda paling salut itu di mana detail-detail kecil di sini bikin Anda tuh cukup impress ya. Jadi pokoknya luar biasa di sini. Anda bakalan jabarkan beberapa poin plusnya di video kali ini. Jadi kalian simak aja teman-teman pembahasannya seperti biasa sampai habis dan kita bakal diskusi juga teman-teman. Sebelumnya jangan lupa nonton unboxing ini teman-teman ya. Nih. Di X-Revise Driver kemarin sudah di unboxing teman-teman ya. Jadi besok-besok kita bakalan lanjut ke review lebih detailnya ya. Jadi sekali lagi mengingatkan jangan lupa nonton unboxingnya juga tuh yang paketnya di belakang Anda ini. Dan langsung saja teman-teman kita bakalan bahas episode 3 Kamen Rider Revised ya. Jadi di sini top komen kemarin itu ada yang ngasih komen berupa masukan di sini bagus banget teman-teman. Jadi Gan lebih seksama dong ngebahas episodenya karena ada referensinya juga. Contoh episode 2 itu ada hubungan antara si Kedi dan juga si pemain golf itu layaknya Shotaro dan juga si Philip yang katanya itu partner atau Aibo ya. Kan karena Eagle Ginome juga ada unsur Kamen Rider double-nya juga di situ juga keluar. Anda juga baru nyadar setelah ada yang komen seperti itu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi teman-teman ya. Jadi kita saling tuker hint, saling tuker pendapat, saling tuker pemikiran juga. Kalau kayak gitu kan juga enak ya. Jadi Anda bakal coba cari referensinya dengan Kamen Rider DNO di bahas-bahas episode 3 kali ini. Kalau ada ya. Jadi kalau kalian juga notice tapi Anda juga kelupaan di sini ya silakan kalian tambahkan aja. Oke, di kolom komentar seperti biasa. Seperti yang sudah kita tahu dari awal episode Revised ini tayang, tujuan utama Deadman adalah membangkitkan Tuan Gifu. Kalau kalian sedikit flashback ke bahas-bahas Anda pas episode 1, Anda sempat bertanya-tanya kan, seperti apa sih caranya dan apa kesinambungannya dengan para Deadman ini yang terus mengincar manusia-manusia dan melainkan monster-monster itu ya. Oke, di bagian ini sedikit dijelaskan sih bagaimana cara membangkitkan si Gifu-Gifu ini nih ya. Maaf ya agak sinis nih sama si Gifu ini. Masa tunangan Yayang Ahuilera batu nggak jelas gitu. Tapi nanti pasti ada bentuk Deadman-nya atau bentuk monsternya yang pastinya bakalan kuat banget si Gifu ini setelah bangkit. Seperti ya gitu. Nah, kalau melalui perkataan si Orteka, mereka itu harus menumbalkan Deadman yang sangat kuat untuk si Tuan Gifu dibanding cari kandidat terus-menerus yang probabilitasnya bisa dibilang gagal maning ya. Jadi mending dikembangkan atau ditumbuhkan. Seperti yang kita tahu juga 2 episode awal sudah 4 Deadman ya berarti yang keluar atau 4 Deadman monster lah yang muncul. Dan hasilnya juga lemah semua, Deadman-nya dibantai semua sama si Revice dan juga si Vice cuman jadi samsak doang. Dikembangkan atau menumbuhkan mungkin maksudnya bisa dipakai terus-menerus sembari si kandidat ini tuh bertambah kuat ya. Seperti adanya kasus di episode ini. Jadi itu beda case dengan yang kemarin itu cuman ngontrak, terus juga Deadman-nya kalah, udah deh beres gitu kan ya. Jadi cuman kayak ya cuman buat munculin monster mingguan doang gitu. Itu yang Anda tangkep ya sekali lagi teman-teman ya. Jadi belum dijabarkan secara luas sih menumbuhkan maksudnya gimana sih di sini ya. Oke. Pokoknya sih udah dijelaskan sedikit demi sedikit di sini, oke. Jadi udah ada pemikiran yang berbeda dari si trio Deadman ini. Jadi berlanjut ke pemandiannya si Iki yang katanya mau digusur dengan alasan di sini peremajaan kota. Jelas ini sangat bertentangan dengan si Iki yang dari kemarin itu juga nolak kontrak si Phoenix, terus juga balikin beltnya ke si George ini karena dengan alasan ingin jaga pemandian ya. Jadi ini juga sesuai dengan sinopsis yang diceritakan sebelum si Revised ini tayang ya. Jadi katanya pemandian Iki ini emang mau digusur ya. Padahal kan itu turun-temurun dari keluarganya ya. Dan gak terlalu dibahas lebih dalam juga sih di episode ini. Malah jadi komedi kesannya ya, karena ada campur tangan atau tingkah konyol si bapaknya si Iki juga yang agak bikin kesel emang si bapaknya ini, karena kampretnya juga si bapaknya ini mau ngecap gitu, setuju gitu mau dijual atau mau digusur si pemandiannya ini ya. Aneh gitu pemikirannya gimana sih? Mana ini ya katanya kekeluargaan ya. Nah itu dia, mungkin kita bisa ambil hint bahwa keluarga si Iki ini ternyata nggak akrab-akrab banget atau gimana ya. Oke, bisa jadi serius lah pokoknya masalahnya gitu. Di episode ini juga diceritakan ada temannya si Sakura yang namanya itu adalah Ayaka. Jadi si Ayaka ini tuh punya adik yang statusnya itu artis cilik ya, tapi agak songong nih. Tapi perhatian ibunya ini terlihat lebih ke si adiknya ini yang si artis cilik ini gitu. Si Ayakanya seperti kayak diacukan. Si Ayaka ini juga terlihat seperti udah mengenal si Iki ya. Jadi mungkin mantan teman atau mantan pacar mungkin ya. Soalnya agak dilelewe juga sama si Vice. Nah, si Sakura sama si Ayaka ini kan lagi shopping ya. Terus tiba-tiba muncul sekumpulan Deadman mengamuk si Gift Junior ya. Selain itu juga muncul penculik yang ingin menculik si Ayaka.
Dan terlihat dia juga ada interaksi sama si Huryo. Nah, gara-gara si Ayaka ini keculik, si Sakura jadi ikut terbawa, jadi disandra juga di sini. Nah, di bagian ini teman-teman ya, yang jadi poin plus menurut Ane, di mana si Iki ini nggak langsung berubah jadi Kamen Rider. Langsung. Kenapa? Karena beltnya itu nggak ada di dia, teman-teman, ya. Karena belum tekan kontrak juga kan sama Phoenix ya. Jadi nggak ada nggak ada hak untuk bawa beltnya gitu, teman-teman. Kalau udah kontrak kan ya, dia bisa bawa kemana aja gitu. Nah, dengan keterbatasannya ini, dia tetap berusaha sekeras mungkin si Iki ini ya, terutama ngelawan para Deadman dengan wujud manusianya. Jadi ada action-actionnya gitu lah ya. Apalagi ke TKP-nya juga masih pakai sepeda kan. Dengan keterbatasannya ini loh, ini Anda cukup salut ya. Jadi nggak macam Kamen Rider lain yang pasti udah keren-keren dengan wujud human formnya pakai motor gerung-gerung, vrum 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 vrum. Ini pakai sepeda. Terus walaupun gelutnya agak nabrak-nabrak nendang kayak gaya nendang pintu gitu ya, tapi cukup salut sih dengan usahanya itu ya. Jadi beltnya itu ada di si Daiji ya. Jadi harus nunggu si Daiji dulu ngasih. Nah ini, Anda sangat rindu dengan hal-hal kecil dan logis macam seperti ini ya. Jadi macam Kamen Rider Faiz lah ya. Jadi di bawahnya juga pakai koper. Jadi bener-bener macam Faiz lah. Jadi nggak bisa berubah kalau si beltnya itu nggak nyampe duluan gitu ya. Apalagi pakai koper juga gitu. Aduh, bener-bener ya. Ini kalau kalian nonton Faiz ya, dimana harus main ucing sumput dulu Pak sama si Orphonok ya kan, lari-lari sambil nunggu beltnya dianterin dulu sama si Keitaro. Jadi nggak seperti mayoritas serial Kamen Rider, dimana si belt-beltnya itu tiba-tiba muncul dari kantong ajaib kan, tiba-tiba udah cekrek muncul tiba-tiba di tangan gitu, tiba-tiba ada itu dari kantong ajaib Doraemon ya. Ya kita tunggu aja lah apakah hal kecil dan detail seperti ini, apakah mereka bakal konsisten soal ini? Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Jadi Anda suka sih dengan hal-hal detail kecil seperti ini tuh. Jadi sebelum ikut dijadiin Sandra juga si Sakura ada actionnya dikit lah bareng si abangnya ini ya. Jadi asli lah, berasa keren di sini. Jadi kroco-kroco Deadman di sini mengamuk, ada penculik, terus muncul juga Deadman yang lumayan kuat di sini yaitu Kong Deadman. Wah, cukup riweh juga ini ya kejadiannya ya. Jadi si Iki ini tuh benar-benar berubah itu pas dia benar-benar kepepet di sini ya. Nice sih di sini ya. Jadi sesuai yang Anda bilang, si Kong Deadman itu lumayan kuat dan juga lumayan kerat ya. Jadi nggak gampang dikalahkan. Di tengah pertarungan ini juga ada harus penuh perhitungan juga di sini karena si Ayaka sama si Sakura juga lagi dijadiin Sandra kan. Dan muncul juga di sini si Huryo dengan wujud monsternya. Jadi si Huryo ini adalah satu dari 3 anggota Big Boss-nya Deadman yang pertama kali menampakkan diri ya ke main protagonis kita, yaitu si Iki ya. Aka, si Rifai dan juga si Faiz. Jelas di sini si Rifai sama si Faiz juga kewalahan. Si Julio juga sekalian menawarkan kesepakatan ya, yaitu menukarkan si Faiz Tam dengan adiknya si Iki dan juga si Ayaka yang jadi Sandra gitu ya. Ayo tukar Faiz Tam lu sama Sandranya gitu lah. Walau di awal mereka udah ada tujuan untuk menumbuhkannya seperti yang dijelaskan sama si Ortega, tapi para Deadman ini tetap butuh Faiz Tam untuk melahirkan si monster-monster inilah bisa dibilang, dan juga sekalian melemahkan si Rifai karena equipment si Rifai sama si Faiz itu kan ya ini si timestamp ini untuk mengubah form-formnya gitu kan ya. Jadi berlanjut si Daiji juga yang terlihat ingin memberi kontribusi ngasih si Pitera stamp ke si Huryo, tapi malah ditipu. Malah digaplok Pak. Tapi di sini masih bisa bantu si Iki juga buat ngasih si Mammoth Vistam ya. Dan di sini muncullah Kamen Rider Rifai and Faiz Mammoth Genom. Yes, ini tuh Kamen Rider Den-O ya. Walau Anda kurang favorit sama Den-O, tapi setelah episode ini Mammoth Genom ini bisa jadi salah satu favorit Anda nih. Kenapa? Soalnya bentuk Den-O-nya itu bener-bener dapet banget. Apalagi pas ganti Genom itu Den-O Sword Form-nya itu kan kerasa banget gitu, kayak ada rel kereta turun dari visornya gitu kan. Itu keren loh. Dan lucunya si Faiz ini ngomong catchphrase-nya yang mirip-mirip Momotaros, yaitu Ore Faiz des. Kan maksudnya ini Ore Sanjo kan, tapi di sini Ore Faiz des dengan gaya kalemnya itu ya. Fight-nya juga menurut Anda mantap di sini. Si Rifai-nya di sini pakai boomerang, sementara si Faiz-nya di sini pakai perisai. Memang remix-nya di sini agak geli-geli absurd gimana gitu ya, karena posenya seperti itu ya kalau kalian udah lihat. Pas remix juga Mammoth-nya tiba-tiba bisa keluarin rel kereta api pas lagi lari-lari. Jadi bener-bener DNO banget. Walau remix ini terlihat seperti kayak absurd, geli, cringe atau gimana ya, terserah pendapat kalian, tapi Anda penasaran sih dengan bentuk-bentuk remix lainnya itu seperti apa. Jadi yang Anda bilang Rifai ini tuh konsepnya keren banget ya. Jadi selain mereka itu harus memikirkan si bentuk
armor atau bentuk formnya untuk si Revice ini seperti apa gitu ya. Mereka juga harus mikirin dong ya. Wah, kalau di remix nih gimana nih gitu ya. Jadi selain bentuk Kamen Rider-nya, mereka harus mikirin si remixnya ini. Jadi cukup salut loh gitu ya. Dan apalagi kan bentuk mamutnya juga dapat banget, walau posenya di sini agak-agak absurd gitu kan. Dan Den-O-nya juga menurut Ana sih kenapa bisa Ana bilang favorit, ya itu kerasa banget lah dari banyak aspek ya. Jadi kalau kemarin sih episode 2 ya, Eagle Genome itu muncul berasa biasa aja menurut Ana sih. Jadi kayak nggak kerasa Kamen Rider double-nya gitu kan. Kalau ini, di episode ini tuh Den-O-nya kerasa banget ya. Revice Desk, rel kereta tiba-tiba muncul, bentuk formnya bener-bener Den-O banget. Jadi ini buat fans Den-O pasti wah berasa membekas banget ya episode 3 ini. Berasa keren gitu. Dan di sini secara mengejutkan si Mammoth Genome ini sampai bisa membuat si Julio ini sempat terpukul mundur ya. Dan ujung-ujungnya si Kong Deadman juga ya berhasil dikalahkan. Finishingnya juga ya begitulah ya. Jadi Ana juga nggak sabar si dijadiin stem yang ada Kamen Rider Forze-nya si Kong Deadman ini. Karena kita tahu ya Kong itu nanti dicampurin sama si Forze. Yang pasti sih bentuk formnya kayak gimana. Ana suka nih soalnya form-form yang ada unsur-unsur gorilanya tuh Ana suka dari kemarin. Yang udah pasti tangannya itu gede ya. Dan ini dicampur sama Forze. Wah, kayak gimana? Keren ya. Apalagi mungkin nanti apa ya si tangan King Kongnya mungkin ada unsur-unsur roketnya kali ya. Mungkin seperti itu ya. Yang kalau Anda lihat sih Zio Forze Armor agak terlalu lebay sih ya. Nah, tapi kalau si Revice yang make ini Anda penasaran. Dan juga detail kecil lainnya yang Anda lihat sih si Iki ini wah keren sih kalau udah serius ya. Dan kalau biasa kan kalau monsternya udah mau hancur, si Vice ini kan selalu ngitung mundur kan. 3, 2, 1. Si Ikinya stay cool banget. Si Vice-nya kan seperti biasa lah berisik-berisik gitu ya. Berasa keren. Jadi berimbang banget lah ini karakter ya. Iki yang keren, stay calm, stay cool. Sementara si Vice ini lumayan berisik gitu. Nah, yang jadi daya tarik selanjutnya menurut Ana adalah heroin kita yang akhirnya dapat porsi dan bisa kita lihat dengan sangat jelas personalitinya di sini, yaitu si Sakura Igarashi. Ya, menurut Ana she is definitely a strong woman ya. Jadi cukup unik heroin dengan karakter seperti ini. Aguilera itu emang memikat seperti yang Anda bilang, tapi Sakura kalau udah ngamuk juga imut. Loh, aneh ya. Iya, Ana sih ngerasa si Ayaka Imoto ini imutnya malah pas udah marah, dia pas udah tegas ya. Belum lagi dia juga kan jago bela diri, jago karate ya. Pokoknya di saat genting dia itu bisa membela diri dan juga tegas. Pokoknya menarik sekali lah si Sakura di episode kali ini menurut Ana ya. Tapi, ada tapinya nih. Semoga atribut dia yang unik ini, jago karate, jago bela diri lah, pokoknya tegas dan lain-lain ini tidak menutupi porsi dia atau efek dia ke cerita. Ngerti nggak? Jadi jangan cuman karena udah seperti itu atributnya strong woman, giliran nggak ada kontribusi ke cerita, jadi seakan-akan itu kayak ketutup gitu ya. Ngerti lah teman-teman ya. Oke? Jadi semoga tetap ada kontribusi juga ke cerita ya, yang kuat ya. Kan soalnya adiknya si Iki juga gini. Jadi nggak cuman sesekali doang munculnya ya. Dimana kalau kalian flashback kan 2 tahun sebelumnya Izu dan juga si Mei-chan juga kan banyak banget nongol gitu. Nah, di akhir-akhir bahas-bahas ini Ana mau bahas 2 hal yang cukup penting di episode ini. Jadi sebelumnya sih, sebelum episode 3 tayang ini tuh si penulis ini udah ngasih hint katanya di Twitter bakalan ada beberapa hal penting di episode 3 ini. Nah, Ana coba merangkum ya, walaupun gak dijelaskan secara luas sama si penulisnya. Dia cuma ngasih hint ada hal penting, kalian nonton deh gitu ya. Nah, ini sih yang Ana tangkep ya, dan Ana jabarkan ke 2 hal ya setelah Ana bahas tadi semuanya di episode 3 ini secara seru, oke? Jadi setelah si pencuri ini ditangkap dan diinterogasi sama si pihak Phoenix dan ditanya juga soal si Vistamnya, si Deadman dan lain-lain ini tuh dia nggak tahu apa-apa. Ya, apaan sih? Gua nggak tahu gitu ya. Jadi dia itu cuman disuruh dan ngelakuin itu tuh karena uang katanya. Nah, lo ya. Asli, di akhir episode ini tuh di bagian ini terutama Ana cukup agak kaget ya. Loh, jadi yang kontrak atau ngelahirin si Kong Deadman-nya tuh siapa nih ya? Kita bertanya-tanya di sini. Jadi memang belum terkuak di episode ini, tapi kalau boleh nebak-nebak lah ya, teman-teman, siapa? Kalau menurut tebakan Ana sih si Ayaka. Ada beberapa hint yang Ana tangkap di sini ya. Pertama, ini pas dia shopping sama si Sakura, dia ngasih lihat kan sandal yang ada perhiasannya. Lihat-lihat, mite, ini keren kan? Terus si Ayakanya, si Sakuranya kan bilang, apa sih, bukan Ayaka banget, katanya gitu kan. Nah, di akhir episode, kalau kalian lihat di markasnya si Deadman ini, ada seseorang misterius yang berkerudung muncul dan memakai sendal yang sama. Apakah itu si Ayaka? Kedua, belum sampai situ ya. Pas Iki sama Sakura ini lagi sibuk-sibuknya ngurusin Deadman ya, terlihat sepintas si Ayaka ini pergi.
ya. Terus tiba-tiba di situ dia udah ada di tangan penculik dan tiba-tiba juga Kong Deadman-nya muncul. Nah, ngapain tuh? Ngapain tuh? Ini juga patut dipertanyakan ya. Asli jadi misteri ini ya. Jadi kesimpulannya, ini tuh kayak skenario yang udah direncanakan sama si Ayaka. Jadi kayak sengaja mungkin dia diculik untuk nyari attention orang tuanya gitu ya. Soalnya kan si pencurinya bilang juga, gue cuman disuruh doang karena uang. Mungkin aja si Ayaka ini kan juga banyak duit kan, karena juga si adiknya juga artis gitu kan. Bisa aja dia ngebayar penculik ini. Nah, apa mungkin ini dia lakukan pokoknya skenario tadi itu karena imbas dia itu sakit hati dan juga kurang perhatian. Bisa jadi ya. Dan apakah si Ayaka ini orang yang dimaksud para Deadman untuk jadi orang yang tepat untuk dikembangkan dan ditumbuhkan? Ngerti kan? Seperti yang dijelaskan sama si Ortega. Jadi nggak berakhir cuman dengan Kong Deadman, tapi dia itu bisa melahirkan Deadman lagi. Nah, patut ditunggu nih. Pokoknya menarik soal ini ya. Jadi kalau kalian ada otak-otak detektif atau pendapat sendiri ya silakan kalian komentarin di bawah teman-teman ya. Sekarang kita berlanjut. Kedua, pastinya soal Daiji Igarashi ya. Jadi mari kita berteori lagi di sini. Jadi Anda bakal coba rangkum beberapa gelagat dia di episode ini ya. Sebenarnya cukup membingungkan, tapi Anda coba rangkum lah dan coba kita diskusi sama-sama juga teman-teman. Jadi salah satu yang paling menarik perhatian di akhir episode ini, di mana si Daiji ini menolak diri untuk diucapkan rasa terima kasih sama kakaknya sendiri. Jadi ini udah ada tanda-tanda denialnya ya. Tapi kalau boleh berpendapat, Anda masih bingung dengan karakteristik si Daiji ini seperti apa sejauh 3 episode Revise ini berjalan. Jadi Iki kan udah kelihatan banget ya, dia suka menolong. Terus Sakura juga tegas di sini. Si Daiji ini Anda masih bingung karakter ini seperti apa. Kalau emang nanti akan jadi karakter seperti Michi di Gaim, ya kita harus dikasih build up yang jelas dulu lah, alasan yang jelas dulu seperti apa gitu. Jadi mendengar yang dia omongin sih, dia katanya benci dengan diri dia yang lemah ya. Jadi mungkin ingin berkontribusi, tapi di satu sisi dia itu suportif banget si Daiji ini gitu. Jadi gimana sih, bingung juga gitu kan. Dan udah berusaha juga kan dia membantu, malah ditipu sama si Hurio kan. Dan yang uniknya, ketika si Hurio ini ngomong, kamu lebih berguna ya dari kakakmu, si Daiji ini sempet senyum puas sedikit sebelum dihajar. Jadi kayak dia gitu loh. Coba kalian perhatikan deh di bagian itu ya. Apa sih yang bikin Ana berteori si Daiji ini harus kayak Michigaim? Tapi kalau beneran kejadian, wah langsung ya itu ya. Karuhun sudah enggak, yang udahlah. Ya udah, dan ada lagi nih yang sangat menarik, yaitu penampakan belt baru yang muncul di markas Phoenix. Nah, ini pastinya kalian udah tunggu-tunggu ya, Ana bakal bahas. Kalau boleh protes ya, menurut Ana sih kecepatan banget sih ini dibocorinnya ya soal belt ya. Dan kalau dilihat-lihat sih aura beltnya ini gelap-gelap gimana gitu ya. Soalnya memberikan efek yang sama ketika si Daiji ini megang ya. Jadi kalau dari segi visual sih mirip Bagel Driver ya kalau Anda lihat ya. Nah sepertinya sih mungkin aja ini akan jadi belt secondary ridernya. Dan apakah si Daiji yang akan jadi usernya? Ketika ngambil Vistam kan dia terlihat sangat tertarik gitu dengan belt ini dan langsung mencalonkan diri untuk jadi penggunanya. Bolehkah gue pakai belt ini? Sampai si George aja bilang, what? Lu aja yang takut jadi Revise mau pakai belt itu. Ya istilahnya itu kayak dilelewe lah ya. Jadi mungkin ada efek yang lebih berbahaya jika pakai belt ini dibanding si Revise Driver ya. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor di mana si Daiji ini juga ada tanda-tanda mulai denial juga, yaitu diremehkan ketika dia mencalonkan diri ingin memakai si driver ini gitu. Jadi kalau emang mau ada secondary ridernya di Revise ini ya Ana harap muncul di episode 20-an aja sih ya. Jadi seperti kayak Heisei Phase 2 awal-awal. Dan awal muncul jelas kalau mau menarik ya ada konflik dulu sama si Iki, terutama sama si Revise ya. Itu dia ya soal Daiji ya. Jadi kita tunggu seperti apa. Kalau dari bocoran episode 4-nya sih dia terlihat sedikit ada cekcok dengan kakaknya. Nggak tahu sih. Jadi kebingungan dia pertama itu soal si Iki yang menolak kontrak dengan Phoenix itu. Terus udah aja, Ana belum nangkep seperti apa sih ya. Jadi ya itu concern Ana sih ya, kalau mau dijadiin karakter yang denial ya dia harus ada alasan yang jelas dan build up juga yang jelas juga. Oke. Nah, sekarang Ana mau bahas soal ini ya, apa ya, kesinambungannya ini sama atau referensinya sama Kamen Rider DNO ya. Kalau yang Anda tangkap setelah Anda nonton episode 3 ini secara seksama sih ya, ini mungkin soal kepercayaan kepasangan gitu ya. Jadi ini ada hubungannya sama si Ryutaro dan juga si Momotaros mungkin ya. Dimana mungkin awal-awal Momotaros masih seenaknya dan lain-lain.
Ya, ada kesinambungannya di sini ya, soal kepercayaan pokoknya ya. Nah, kalau kalian ada referensi lain ya silakan kalian komentar di bawah. Ya udah, segitu aja teman-teman. Untuk episode 3-nya lumayan panjang juga karena ini sebenarnya revise sih simple, cuman kalau kita breakdown itu benar-benar bisa jadi luas banget ya. Makanya banyak sekali pendapat-pendapat yang bakal Anda sampaikan. Makanya akhir-akhir ini bahas-bahasnya juga panjang. Tapi Anda berterima kasih kalau kalian masih enjoy dengan bahas-bahasnya. Dan juga soal breakdown opening, Anda sih nggak berani buru-buru ya teman-teman ya. Jadi karena masih episode 3 juga di sini. Walau mungkin Anda bakal deket-deket ini bahas si breakdown openingnya ya. Karena kan masih episode 3. Dan juga kalau kalian lihat openingnya tuh begitu sedikit rumit ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih teori kan terlalu abu-abu jadinya ya, terlalu masih kasar gitu. Karena ini juga masih episode 3, jadi Anda masih mau rangkum-rangkum beberapa teori sejalan episodenya ini berjalan gitu ya. Yaudah gitu aja teman-teman. Pendapat dan komentar seperti biasa di kolom komentar bawah. Kalau misalkan ada masukan atau misalkan ada koreksi ya silakan ditambahkan aja juga di kolom komentar. Mari kita diskusi sejauh ini episode revise berjalan. Anda sih sangat enjoy dengan kolom komentar ya. Jadi Anda selalu baca dengan komentar-komentar kalian. Sekali lagi Anda nggak pernah ngeremehin komentar-komentar kalian. Jadi udah bahas-bahas tuh Anda belum istirahat dulu Pak. Selalu baca komen dulu ya. Sambil senggang tuh Anda baca komen. Selalu aja ada yang bagus itu yang selalu kalian kepikiran. Jadi itu Anda salut banget ya. Kita masih bisa menciptakan komunitas yang sehat sampai bertahun-tahun, sampai revise ini tuh tayang gitu ya. Sebelumnya Saber, sebelumnya Zerawan, sebelumnya Zio. Banyak aja teori-teori dari kalian. Sekali lagi terima kasih. Jadi diteruskan aja teman-teman ya. Terima kasih. Like, share, subscribe, follow Instagram Anda di @raza_alexandre dan juga di Agen Reza Plus. Follow TikTok juga @raza_alexandre. Jangan lupa nonton unboxingnya. Besok kita bakal lanjut di sini review lebih detailnya soal si Revise Driver ini, Oin Buster dan juga lain-lain. Oke, terima kasih banyak guys. Stay safe dan juga stay healthy ya. Bye bye.